Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah sahabat Nabi yang buta selalu diantar iblis saat pergi sholat berjamaah ke masjid. Ternyata karena ini. Ini adalah kisah tentang pria buta yang selalu diantarkan iblis saat pergi sholat berjamaah di masjid. Padahal setan adalah musuh nyata manusia. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Umar bin Suraih. Karena Abdullah bin Umar bin Suraih buta sejak lahir, ia banyak orang memanggilnya dengan nama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umar bin Suraih tergolong sebagai pemeluk agama Islam golongan pertama, sehingga dia sering menanggung siksaan dari kaum kafir Quraisy. Namun karena keimanannya yang kuat dan kecintaan kepada Allah SWT begitu besar, dia tidak pernah menyerah meskipun siksaannya sangat sadis. Namun di balik kebutaannya, Abdullah bin Umar bin Suraih tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk belajar Islam. Dikutip Bondowoso Network dari YouTube Karomah Kolbu, meskipun dia buta, Abdullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Pada suatu waktu, Abdullah bin Umar bin Suraih datang menemui Rasulullah SAW. Ia bermaksud minta izin tidak menghadiri sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. "Wahai Rasulullah, bolehkah saya meminta keringanan untuk tidak mengikuti berjamaah sholat subuh?" kata Abdullah. "Apakah engkau mendengar azan?" tanya Rasulullah SAW. "Iya," jawab Abdullah. "Jika begitu, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid," jelas Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bin Suraih tidak berkomentar apa-apa. Ia pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hatinya, Abdullah berjanji akan istiqomah ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Namun beberapa saat setelah Abdullah menuju ke masjid, ia tersandung batu. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya terkena batu. Darah pun mengalir. Abdullah bin Umar bin Suraih mengusap darahnya dan melanjutkan perjalanan menuju masjid. Perih akibat luka tidak jadi halangan untuk sholat berjamaah di masjid. "Hai paman, engkau hendak kemana?" Tiba-tiba ada seseorang menyapa. "Aku hendak ke masjid," kata Abdullah singkat. "Maukah kau aku hantar paman?" "Aku akan menunggumu dan mengantar pulang nanti," kata orang tadi. "Terima kasih," jawab Abdullah senang. Abdullah bin Umar Suraih bersyukur karena Allah mengirimkan penolong baginya. Sebab tidak hanya hari itu saja orang tersebut menuntunnya ke masjid. Setiap hari orang itu menuntun Abdullah. Bahkan dia menunggui Abdullah dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang. Abdullah sangat senang karena ada lelaki baik hati yang menolongnya tanpa minta imbalan. Namun anehnya, lelaki itu tidak pernah memberikan tahu siapa sebenarnya dia. Setiap kali Abdullah bertanya, lelaki itu mengelak. Hingga suatu hari Abdullah bin Umar bin Suraih benar-benar ingin tahu siapa yang menuntunnya. "Siapakah namamu, wahai fulan?" tanya Abdullah. "Paman tidak perlu tahu siapa namaku," kata pria tersebut. "Kalau begitu, jangan menolongku lagi. Aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak diketahui namanya," kata Abdullah. Mendengar pernyataan Abdullah, lelaki tadi tampak bingung. Sebab ia ingin menuntun Abdullah bin Umar bin Suraih setiap hari. "Baiklah, sebenarnya aku adalah iblis," kata lelaki itu. "Buat apa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu menghalangi kebaikan?" tanya Abdullah keheranan. "Ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung batu dan berdarah?" tanya iblis. "Iya, aku masih ingat," jawab Abdullah singkat. "Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya," kata pria yang ternyata iblis tadi. Abdullah terkejut. Ternyata lelaki budiman yang menolongnya adalah iblis yang tidak ingin dosa-dosanya dihapus semuanya. Dari kisah di atas dapat diambil sebuah pelajaran
bahwa sebaik-baiknya perilaku iblis atau setan kepada kita, pasti ada niat jahat yang terselubung untuk menjerumuskan kita. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.